Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ramadianto. Saya dari kelas malam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari skripsi dengan judul Penerapan Data Mining dalam Mengelompokkan Kunjungan Servis Laptop dengan K-means di CV Multicom Service Pekanbaru. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis selalu dapat merasakan segala nikmatnya sehingga mampu menyelesaikan tugas proposal skripsi ini yang berjudul Penerapan Data Mining pada Pengelompokan Kunjungan Servis dengan K-means di Multicom Service Pekanbaru. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Tugas proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Project 1 semester 6 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer AMIK Riau. Project ini ditulis sebagai tugas untuk ujian akhir semester. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuannya dalam penyusunan proposal skripsi ini, diantaranya kepada Bapak Gunadi M.Com selaku dosen pembimbing mata kuliah Project 1. Kemudian kepada teman-teman program studi Teknik Informatika khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan motivasinya. Kemudian serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam penyelesaian tugas proposal skripsi ini. Selanjutnya kita masuk ke bab pertama, latar belakangnya. Data mining itu merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari basis data yang besar dengan cara penggalian atau penyaringan data dengan memanfaatkan kumpulan data. Data mining dapat digunakan untuk instansi perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Di instansi perusahaan dapat digunakan untuk mengolah data-data seperti data kunjungan servis tersebut yang akan kita bahas pada pembahasan ini. Kemudian setiap bulan perusahaan akan melakukan penutupan buku nota kunjungan servis bulanan. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut akan menghasilkan data-data kunjungan servis yang baru yang harus disimpan serta seperti nama pelanggan, kontak pelanggan, jenis kerusakan, tipe barang yang akan diservis dan lain sebagainya. Perumusan masalah dalam pengambilan judul ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana cara mengetahui pola kerusakan perangkat pada kunjungan servis di CV Multicom Service dengan menerapkan metode data mining menggunakan algoritma K-means. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengetahui kesamaan tipe atau merek perangkat pada kunjungan servis di CV Multicom Service berdasarkan data nota servis yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengolah hasil data pelanggan CV Multicom Service guna sebagai media sasaran promosi ke depannya. Adapun dalam penelitian ini ada batasan-batasan masalah yang akan kita ambil, yaitu penelitian ini dilakukan di CV Multicom Service Pekanbaru. Kemudian yang kedua yaitu data yang digunakan adalah data nota masuk kunjungan servis dari tahun 2019, jadi tahun kemarin diambil datanya. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode data mining dengan algoritma K-means. Kemudian pengolahan data menggunakan parameter atau atribut sebanyak 3, yaitu tipe, yang pertama tipe atau merek, yang kedua kerusakan, dan yang ketiga adalah kontak pelanggan. Yang kelima yaitu pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel. Dan selanjutnya yang keenam adalah aplikasi yang dibangun adalah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java
dan Kotlin di aplikasi IDE Android Studio sebagai penerapan data yang didapat. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui pola kerusakan perangkat pada kunjungan servis di CV Multicom Service Pekanbaru dengan melakukan data mining dengan algoritma Canvin ke dalam bentuk aplikasi mobile. Kemudian yang selanjutnya mengetahui persamaan tipe atau merek perangkat pada kunjungan servis di CV Multicom Service Pekanbaru berdasarkan data nota servis yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan metode data mining dengan algoritma K-means, hasil pengelolaan data tersebut dapat dijadikan sebagai media promosi ke depan dengan tepat sasaran. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data nota servis yang berjumlah ratusan dapat cepat diproses dan dipisahkan berdasarkan kemiripan data dengan metode data mining menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dari pola kerusakan berdasarkan tipe atau merek perangkat dan pada data nota servis yang telah ada sebelumnya. Baik, sekarang masuk ke yang bab 2 tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama yaitu tentang data mining, adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan dalam suatu database. Data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Itu menurut Afri Sawati tahun 2013. Dan yang kedua yaitu landasan teori yang kedua yaitu clustering. Clustering atau analisis pengelompokan merupakan proses membagi data dalam suatu himpunan ke dalam beberapa kelompok yang kesamaan datanya dalam suatu kelompok lebih besar daripada kesamaan data tersebut dengan data dalam kelompok lain. Itu menurut Windarto tahun 2017. Selanjutnya yaitu landasan teori yang akan dibahas yaitu algoritma K-means. K-means clustering atau adalah K disebut sebagai konstanta jumlah cluster yang diinginkan. Means dalam hal ini berarti suatu rata-rata dari suatu grup data yang dalam hal ini didefinisikan sebagai cluster, sehingga K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodalan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Di sini terdapat rumus-rumus yang digunakan untuk K-means clustering ini. Berikut adalah tinjauan pustaka, literatur review dari beberapa jurnal atau tulisan ilmiah yang telah saya review. Yang pertama yaitu penerapan data mining dalam mengelompokkan kunjungan servis laptop dengan K-means baru. Ini adalah judul yang saya ambil. Literatur yang saya ambil itu penerapan data mining dalam mengelompokkan kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan di Provinsi DKI Jakarta dengan K-means. Jurnal ini ada di jurnal, diterbitkan pada jurnal nasional pada tahun 2018 oleh Linda Maulida. Selanjutnya adalah literatur review yang saya ambil dari Fitri Yunita yang diterbitkan pada jurnal nasional dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering pada penerimaan mahasiswa baru studi kasus Universitas Islam Indragiri. Masuk ke bab yang ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan yang berdiri pada bidang IT.
yaitu Multicom Service yang berlokasi di Jalan Sukakarya nomor 104 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Perusahaan ini merupakan objek yang akan dilakukan penelitian tentang data mining. Selanjutnya yaitu peralatan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini sangat dibutuhkan beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini. Di antaranya adalah perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software yang berpengaruh dalam menentukan hasil penelitian ini, sehingga peneliti harus mempersiapkan beberapa perangkat tersebut agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuannya. Perangkat-perangkat tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, dalam penelitian ini penulis yaitu menggunakan laptop bermerek Toshiba dengan spesifikasi Intel Core i3 generasi 2, RAM 8GB dan juga penyimpanan 128GB SSD plus hard disk 1TB. Kemudian selanjutnya itu smartphone Android sebagai media dalam melakukan komunikasi peneliti dengan yang bersangkutan, dan juga smartphone Android itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif dalam pendataan atau pengumpulan data nota service yang ada di CV Multicom Service Pekanbaru, karena dengan bentuknya yang simpel dan setiap hari pasti akan dibawa, sehingga dengan mudah melakukan input data tersebut. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau softwarenya. Perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah seperti Microsoft Office Excel berbasis desktop, kemudian ada yang berbasis mobile juga untuk Android, Office Excel. Kemudian perangkat lunak selanjutnya yaitu WhatsApp, itu sebagai media komunikasi antara tim peneliti, bisa antara peneliti dengan yang bersangkutan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap metode penelitiannya. Tahap-tahap penelitian itu studi awalnya itu dengan melakukan survei langsung ke tempat yang bersangkutan yang akan dilaksanakan penelitian. Kemudian peneliti memahami proses dan alur sistem nota service yang ada di CV Multicom Service Pekanbaru. Bisa dengan cara langsung tanya kepada orang yang bersangkutan yang melakukan pendataan nota service, sehingga didapatkan oleh peneliti alur proses dari nota service tersebut. Kemudian peneliti mencari apa masalahnya dan apa solusi dari masalah tersebut. Hasil dari masalah tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan perusahaan secara langsung guna mendapatkan izin untuk melakukan pengolahan data perusahaan tersebut. Adapun proses model pengambilan datanya yaitu dilakukan secara langsung ke objek penelitian, sehingga data yang didapat benar adanya dan tidak ada manipulasi data. Dan di sini adalah use case diagramnya. Nah, di sini untuk bagian, saya zoom dulu. Baik, di sini untuk bagian karyawannya. Ketika dia akan menyebutkan data kunjungan servis, maka dia harus login dulu. Dan untuk pimpinan pun juga untuk pemeriksaan nota servis, dan untuk memeriksa laporan hasil dari pengelompokan. Dan ini admin, ini sebagai peneliti lah posisinya. Dia data nota servis kunjungan itu bisa akses, kemudian dikelompokkan data tersebut oleh sistem. Kemudian data hasil pengelompokan tersebut dapat dilihat oleh langsung pimpinan, kemudian laporannya. Nah, di sini activity diagramnya, prosesnya itu yang pertama yaitu karyawan menginputkan data nota service, diterima oleh admin, kemudian cek data yang diinput, kemudian divalidasi apakah valid. Kalau valid dimasukkan ke database dengan nama data kunjungan service. Habis dari database diambil lagi oleh admin, proses pengelompokan sistem, di proses pengelompokan sistemnya. Kemudian sudah dapat hasil pengelompokannya, dimasukkan lagi ke database hasil pengelompokan. Kemudian sama admin diambil lagi dari database untuk membuat sebuah laporannya, sehingga laporannya bisa disampaikan langsung kepada pimpinan. Yang bab 4 yaitu hasil dan pembahasannya. Implementasi sistem. Dalam bab ini
akan menampilkan tampilan dan penerapan algoritma K-means ke dalam sistem yang telah dirancang sehingga menjadi sistem yang matang dan siap digunakan oleh CV Multicom Service bahkan baru. Yang pertama yaitu penerapan algoritma K-means ke dalam sistemnya. Adapun pengolahan data service dengan menggunakan algoritma K-means dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini dapat kita lihat pemodelan K-means-nya. Selanjutnya, tampilan aplikasi mobile Android. Nah, ini aplikasi yang ada jadinya. Dalam perancangan sistem ini seluruhnya akan diaplikasikan dalam mobile Android dalam bentuk aplikasi seperti tampilan berikut ini. Nah, ini untuk tampilannya Multicom Service App. Di sini kita bisa pencarian data service-nya. Di sini untuk kumpulan data service. Ini kumpulan berkas-berkasnya, berkas-berkas perusahaan. Yang di sini statistiknya. Ini biasanya berisi tentang untuk kerusakan ini berapa persen, itu untuk grafiknya ada gitu. Nah, ini untuk menu teknisinya, jadi kita bisa tambahkan atau menghapus teknisi dari menu ini. Ini untuk pengaturan aplikasinya, bisa pengaturan tema, bahasa, dan lain sebagainya. Kebetulan ini login sebagai admin. Kesimpulan dari hasil pengujian ini yaitu setelah dilakukan uji coba, maka aplikasi ini secara UX-nya sedikit kurang user friendly dikarenakan masih banyak yang belum mengenal fungsi-fungsi dari menu aplikasi tersebut, sehingga secara fungsi aplikasi berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa bug yang mungkin harus diperbaiki ke depannya. Baiklah, masuk ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu yang dapat disimpulkan bahwa K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Kelebihan algoritma K-means diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek besar dan pencicilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Kekurangan K-means yaitu sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal secara random. Hasil pengelompokan bersifat tidak unik, selalu berubah-ubah, dan proses pengerjaannya cepat tetapi keakuratnya tidak terjamin. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode algoritma K-means clustering data mining dapat digunakan untuk metode pengumpulan data, pengelompokan data, kunjungan service, sehingga apabila akan dilakukan pengadaan pencarian data berdasarkan jenis kerusakannya dan solusi perbaikannya, maka dengan mudah dapat ditemukan. Ini untuk sarannya. Untuk kedepannya seharusnya lebih dikembangkan lagi untuk permasalahan nota service yang menumpuk menjadi data yang bermanfaat, dan ini dapat diaplikasikan ke dalam nota-nota yang lain yang ada dalam dunia usaha. Karena biasanya data-data nota tercecer dengan percuma jika tidak dimanfaatkan seperti apa yang akan dilakukan di penelitian ini. Baiklah, mungkin sekian aja dari saya. Berikut adalah sumber-sumbernya, saya ambil dari sini. Untuk link YouTube saya sertakan juga di bagian bawah dan di bagian halaman pertama judul. Mungkin sekian saja dari saya. Saya Denny Ramadianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.